Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 24 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui sabdanya hari ini, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya, sekaligus mengajak kita sekalian, murid-muridnya zaman ini, untuk sungguh-sungguh mendengar dan sekaligus menjadi pelaksana sabda Allah yang baik. Apa yang kita dengar, hendaknya kita renungkan, sehingga sabda Allah sungguh meresap dalam hati kita, terus membaharui hati dan budi kita, dan menjadikan hidup kita berbuah berkat. Mendengarkan sabda Allah tanpa merenungkan dan mengaplikasikannya dalam hidup harian kita juga tentu tidak ada faedahnya. Firman Allah yang telah kita terima harus kita syukuri, kita pelihara, kita kelola sehingga berbuah berkat. Karena itu saudara-saudariku terkasih, penting bagi setiap kita untuk menjaga hati kita sebagai tanah tempat benih firman Tuhan ditabur. Kitab Amsal mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita, tempat bertumbuhnya firman Allah, sehingga hidup kita pun terus bertumbuh bersama Kristus dan menjadi berkat bagi hidup kita secara pribadi dan juga bagi siapa saja yang ada bersama kita, yang kita jumpai. Dalam perumpamaan hari ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu dapat
jatuh di berbagai jenis tanah. Bisa di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Kita diajak untuk merenungkan apakah sejauh ini hati kita sudah sungguh menjadi tanah yang baik, tanah yang subur? Apakah firman Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar, yang kita terima setiap hari, mampu mengubah hidup kita dan menjadikan hidup kita semakin menjadi berkat? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menaburkan firman-Nya di hati setiap kita, setiap hari, tentu melalui berbagai macam cara, melalui doa, melalui bacaan-bacaan kita, melalui iman, dan pengalaman hidup kita setiap hari. Tugas kita adalah mempersiapkan hati kita agar menjadi tanah yang subur, siap menerima, siap merenungkan, dan mengamalkan firman Allah. Marilah kita buka hati kita agar firman Tuhan dapat berakar dan bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita. Jangan biarkan firman itu jatuh di pinggir jalan atau di tanah yang berbatu. Tetapi jadikanlah hati kita tanah yang subur, yang siap menerima, merenungkan, dan mengamalkan firman Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.